Halo, selamat malam, Mas Teguh. Halo, selamat malam Mbak Melisa. Apa kabar? Oke, baik, aku baik. Terima kasih banyak. Apa kabar, Mas Teguh? Baik, baik, baik Mbak Melisa. Semoga Baik, apa namanya? Kita manggilnya apa ya kalau audiensnya kumparan ya? teman kumparan. Teman kumparan. Teman Ya, ya. kumparan. Semoga teman kumparan yang lain juga sehat selalu ya. Ya, ya, amin, amin, amin. Oke, sudah mulai banyak yang gabung juga. Mungkin ini Hmm, dari followersnya Toko Kripto juga. Selamat datang, teman-teman followers dari Toko Kripto. Kita ada kelas investasi episode yang ke-12. Ini tempatnya para investor pemula maupun mungkin yang sudah lebih lama terjun ke dunia investasi untuk kita ngobrol-ngobrol, kita belajar bareng. Karena kan katanya kalau mau investasi itu tetap harus ada knowledge-nya gitu ya, harus ada pengetahuannya gitu. Jadi biar tidak rugi tapi kita cuan cuan cuan. Oke, Mas Teguh, saya mau mengawali obrolan kita malam ini. Ini kan hmm, hmm, hmm. Rusia melakukan serangan terbuka ke Ukraina dan saya pantau nih di coindesk.com. Ini mungkin kalau kelihatan nggak ya di sini? Oh, tapi jadi mirroring ya dia. Jadi di sini banyak yang merah nih, Mas Teguh. Jadi rata-rata semua kripto ini turun dan ada di zona merah. Ini penjelasannya seperti apa? Seberapa besarnya dan berdampaknya sih, Mas Teguh, serangan dari Rusia terhadap Ukraina ini terhadap aset kripto nih pada merah semuanya? Gimana tuh, Hmm, Mas? hmm. Thank you Mbak Melisa. Sekali lagi selamat malam teman kumparan. Jadi kalau kita merespon kejadian yang baru-baru ini ya justru itu normal. Kalau kemudian dengan adanya fenomena, ada yang sebagian orang bilang ini kan civil war ya, Hmm, atau malah perang dunia ketiga katanya gitu ya. Dan semuanya runtuh gitu. Jadi bukan hanya tentang kripto. Kalau kemudian kita lihat di bursa saham di seluruh dunia ini ya, anjlok gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah ini fenomena yang wajar, justru saya mengatakan demikian gitu ya. Tetapi memang kalau kita boleh merefleksikan dan kita lihat gitu ya, um, ini kalau kami bilang ya di trader itu istilahnya kayak buy the invention gitu. Jadi ini kan lagi invasi invention besar-besaran ya yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina ya. Jadi justru kalau ya mohon maaf juga nih bahasanya jadi kayak memanfaatkan momentum gitu ya, beli momentum inventionnya karena memang biasanya hal-hal ini ya ini akan menyebabkan dump atau penurunan yang besar-besaran gitu. Jadi apa namanya ini hal yang wajar gitu. Dan kalau kemudian kita lihat ya ini pasti akan recovery gitu. Cuman memang proses recovery atau grow-nya itu akan memakan waktu dan itu butuh proses. Nah, prosesnya itu juga biasanya berdasarkan dari recovery ya dari kejadian tersebut gitu mm-mm. atau kemudian pemberitaan yang mengabarkan bahwa perang misalnya sudah selesai terus kemudian sekarang waktunya recovery. Nah, itu biasanya harga juga akan recovery gitu. Tapi sekali lagi memang ya ini adalah fenomena ya kalau kalau istilah kami bilangnya by the invention gitu. Oke, jadi tadi Mas Teguh bilang wajar itu dalam artian adalah fenomena-fenomena besar yang terjadi secara global atau yang terjadi khususnya di Amerika atau di Eropa itu akan pasti berdampak sama aset penjualan kripto ini ya hari-hari ini, begitu ya Mas? Iya, terutama adalah yang berimpact kepada global economic ya. Jadi kalau kita Ya. ngomongin sekarang kan apa namanya, ini malah ada yang memprediksi nanti harga apa namanya, harga bensin atau harga harga apa namanya kayak Pertamax segala macem gitu. Itu Uh-uh. tuh malah ada yang memperkirakan harga emas, sorry, harga minyak Minyak. dunia itu malah katanya akan naik gitu ya. Jadi ini kan apa namanya turunan ya. Jadi bukan bersifat anomali, bukan berarti kayak ada perang terus kemudian capital market runtuh tapi kriptonya naik. Nah, itu ini kan anomali gitu. Tetapi memang kalau misalnya capital market runtuh ya karena kripto itu adalah bagian dari salah satu
investasi aset yang baru ya, the new asset class gitu, otomatis itu akan mengikutin gitu. Itu hal yang wajar. Tapi kan sekali lagi ya, kita harus optimis melihat bagaimana kemudian proses recovery-nya gitu. Nah, yaitu tadi proses recovery-nya itu pasti akan berjalan seiring dengan ketegangan menurun, terus kemudian juga pemberitaan juga semakin baik. Ya diharapkan nanti Kumparan juga memberitakan hal-hal yang positif ya, pastinya. Nah, nanti juga harganya akan recovery secepatnya lah. Ya, ini kalau saya lihat komen-komennya teman-teman ini semua tadi ada yang bilang kaget, merah semua, terus anjlok Iya. segala macam ya. Kayak kata Mas Teguh, kita harus optimis gitu ya, supaya recovery-nya bisa cepat. Oke, Mas Teguh, sebelum kita lanjut lebih jauh begitu ya, sebenarnya ini memang pembahasan yang menarik sekali ya, anjloknya aset kripto hari-hari ini. Namun kita mau belajar dasarnya dulu nih Mas. Mungkin buat teman-teman ada kan yang perlu informasi ini. Jadi boleh dijelaskan Mas Teguh, aset kripto itu apa yang membedakannya dengan aset investasi yang lain dan jenis-jenisnya apa saja? Kemudian apa yang harus kami perhatikan sebelum kami mulai berinvestasi ini? Wah, ini pertanyaannya, iya. Terus tapi, masalahnya pertanyaannya itu jawabannya beda-beda. Beda-beda ya. Dimulai dari ini dulu deh, aset kripto itu sendiri apa dan bedanya tuh dengan aset yang lain bagaimana? Oke, thank you sekali lagi Mbak Melisa. Jadi kalau kita ngomongin tentang aset kripto ya, ini kan tadi yang saya udah menyinggung ini the new asset class gitu. Jadi ada sebuah kategori atau kelas investasi baru gitu ya, yang kemudian kita kenal sekarang adalah aset kripto atau digital asset ya. Kalau di luar bisa dibilang virtual asset, terus kemudian bisa cryptocurrency dan yang lain-lain. Nah, ini sifatnya itu adalah digital. Tadi dari namanya aja udah digital asset gitu ya. Kalau kita ngomongin aset sekarang, baik itu berupa tanah, bangunan, emas, dan seterusnya, itu kan sifatnya physical gitu. Barang yang bisa dirasakan ya, mungkin juga bisa dicium gitu ya, ada aromanya, atau bisa dipegang, disentuh, dan segala macam. Tetapi aset kripto ini menjadi menarik karena memang dia berbentuk digital, yang mana kemudian aset kripto itu dibuat berdasarkan atau menggunakan yang namanya proses kriptografi gitu. Jadi ada sebuah proses yang dilaluin oleh sebuah kripto gitu ya, baru kemudian dia bisa dijadikan aset. Jadi sekali lagi mungkin kalau saya boleh runut ya, supaya biar runut ya, bahwa kripto itu adalah salah satu produk derivatif atau turunan dari fundamentalnya, yaitu adalah teknologi blockchain. Dan kemudian kalau kita ngomongin teknologi blockchain, yang mana kemudian blockchain itu dibuat dengan protokol yang namanya kriptografi untuk bisa mengamankan dana, mengamankan transaksi gitu ya. Transaksi itu adalah transfer data gitu ya. Dan yang menjadi menarik lagi kalau menurut definisi di aturan Bapepti ya, bahwa sifatnya itu harus terdistribusi gitu. Jadi token itu atau kripto itu tidak boleh sifatnya centralized, tidak boleh dimiliki atau dikuasain oleh satu pihak, tetapi memang sifatnya itu adalah terdistribusi, ya kan? Yang mana kemudian nanti komunitas atau network yang akan melakukan proses validasi gitu. Jadi itu yang menurut definisi dari kripto atau kemudian aset digital. Nah, kalau kita di Indonesia itu nggak boleh menyebutkannya cryptocurrency ya. Kita harus menyebutkannya sebagai aset digital atau kemudian kripto aset gitu, karena dianggap sebagai sebuah komoditas yang mana sekarang aturannya itu ada di bawah Bapepti. Kurang lebih seperti itu Mbak Melisa. Oke, nah kripto aset ini kan punya berbagai jenis begitu ya. Mungkin bisa disebutkan beberapa Mas Teguh perbedaannya dari masing-masing jenis kripto aset ini apa saja? Ya, jadi kalau kemudian kita lihat ya, ini kan juga cukup menarik ya fenomenanya. Karena semua orang kalau ngomongin kripto, dia bilang kripto nggak punya underlying, kripto itu nggak punya kegunaan, kripto spekulasi dan seterusnya. Padahal tahukah kita, kripto sendiri itu terbagi dari beberapa kategori. Sekarang ini mungkin menjadi perhatian buat teman kumparan juga ya. Kategori kripto atau jenis kripto itu setidaknya ada 5, Mbak Melisa. Yang pertama adalah kripto yang digunakan sebagai utility atau kegunaan. Jadi dengan berarti bahwa ketika saya membeli atau kemudian saya memiliki token tersebut, maka sesungguhnya token tersebut memiliki kegunaan tertentu. Kegunaannya apapun, bisa kegunaan untuk saya
transfer gitu ya, bisa kegunaan untuk settlement, juga bisa kegunaan untuk masuk ke dalam komunitas tersebut dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kripto dianggap atau kategori sebagai asset back token, atau kalau kita ngomongnya itu adalah stable coin gitu ya, yang mana kemudian value-nya itu nggak akan naik dan turun. Naik dan turun itu akan mengikuti dari aset yang mengikat gitu. Jadi kalau kita ngomongin kripto sebagai underlying, apapun sekarang bisa digunakan ya. Jadi misalnya ada emas gitu ya, yang mana kemudian harga emas kita tahu berapa gitu ya. Terus kemudian saya buat nih kriptonya gitu. Jadi harga kripto itu misalnya satu token equivalent dengan 1 gram emas gitu. Maka otomatis satu token itu dia akan mengikuti untuk pergerakan emas setiap harinya gitu ya. Yang ketiga, yang kita juga kenal itu ada yang namanya DeFi. Jadi DeFi itu adalah decentralized finance gitu ya. Tujuannya itu adalah bagaimana kemudian si token tersebut gitu bisa masuk ke dalam yang namanya itu adalah ke ekosistem keuangan terbuka bahasanya gitu. Jadi kayak kita secara komunitas gitu ya, ada orang yang punya uang, ada orang yang ingin membutuhkan uang. Nah, kita ada di dalam rangkaian gitu. Jadi DeFi itu sifatnya decentralized gitu, finance-nya. Jadi tidak perlu lagi ada yang namanya centralized system gitu. Nah, semuanya sudah by community gitu ya. Terus kemudian yang keempat, ada yang namanya security token. Nah, security token ini adalah token yang mana dia membackup atau dia memiliki underlying berupa real businesses gitu. Jadi misalnya ada sebuah usaha atau ada sebuah perusahaan yang kemudian dia udah berjalan lama gitu ya. Terus kemudian ya kurang lebih hampir sama lah ya kalau kita ngomongin IPO ya Mbak Melisa. Jadi more or less mekanismenya hampir sama kayak IPO. Sama yang terakhir yang paling cukup menggegerkan Indonesia dengan selfie ya, yaitu adalah NFT. Kalau kita tahu bahwa NFT itu kepanjangannya kan non-fungible token, yang mana kemudian token ini memiliki uniqueness ya dibandingkan token-token yang lain. Jadi ini yang cukup menarik bahwa masing-masing kategori itu memiliki masing-masing fungsi. Dan kalau kemudian kita ngomongin Bitcoin, itu bukan hanya sebagai aset kripto saja, tetapi dia memiliki kategori tersendiri gitu ya di dalam jenis dari aset kripto tersebut. Jadi ini yang harus menjadi tambahan informasi buat kita bersama ya, bahwa yang namanya Bitcoin ya mungkin dia bukan mungkin Bitcoin itu kalau saya boleh menjabarkan dia masuk ke dalam utility token gitu. Jadi dia punya spesifik lah ya kegunaannya. Gitu, Mbak Melisa. Mas Teguh, kalau dari penjelasan Mas Teguh ini berarti apakah artinya masing-masing jenis kripto ini punya acuan atau underlying yang beda-beda begitu ya? Betul, beda-beda. Kalau kita ngomongin utility, itu biasanya based on bisnis yang berusaha untuk dia selesaikan. Persoalan atau permasalahan yang kemudian dia bisa konversikan menjadi bisnis yang dia ingin selesaikan. Jadi mungkin gambarannya kayak misalnya nih, ini misalnya ada masalah tentang transportasi. Terus kemudian ada perusahaan yang ingin menyelesaikannya dengan membuat layanan ojek online, misalnya gitu ya. Ada layanan ojek online. Nah, di layanan ojek online ini tadi dia membuat token gitu. Ini saya coba nyari use case yang paling gampang untuk dimengerti ya. Jadi dia di dalam layanan ojek online ini tadi itu dia membuat token. Nah, dia bikin ekosistemnya bahwa yang bisa menggunakan layanan ojek online-nya dia adalah orang yang memiliki token ojek online tersebut gitu. Jadi kalau saya nggak punya token, maka saya nggak bisa pakai layanannya dia. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah demand terhadap tokennya menaik, ya kan? Karena apa? Orang membutuhkan layanan dia. Nah, itulah terjadi tuh perputaran bisnisnya gitu, ya. Nah, sekali lagi bahwa yang namanya utility, contoh nih salah satunya utility itu kan supply dan demand gitu. Nah, itu yang kemudian akan menggerakkan harga. Berbeda lagi dengan kategori kripto yang lainnya gitu. Mereka juga punya underlying yang berbeda kayak NFT. Kita tahu bahwa underlying-nya itu adalah real sebuah digital aset yang lain gitu. Jadi kayak misalnya ada berupa gambar, walaupun selfie juga itu merupakan digital asset gitu ya. Nah, itu kan juga punya underlying-nya dan itu berbeda-beda. Ya.
Oke. Nah, Mas, kalau kita bicara soal apa ya, ketertarikan orang begitu ya, investor pemula terhadap crypto aset ini, banyak yang tertarik tapi mungkin ada yang belum paham juga ya. Jadi sekalian kita mau Hmm, tanyain, gimana sampai crypto aset ini tuh bisa jadi salah satu instrumen investasi padahal asetnya tidak terlihat gitu. Lebih ke hmm, apa tuh Mas, hmm. sebabnya atau alasannya? Oke, mungkin gini ya, satu hal yang menarik. Saya pernah bertanya gitu langsung ke Bapepti Mm-mm. tentang apa sih yang sebenarnya bisa dijadikan sebuah komoditas atau apa yang sebenarnya bisa dijadikan sebagai sesuatu hal yang bisa diperdagangkan atau dipertukarkan. Jawabannya adalah bahkan oksigen pun ini bisa dijual gitu loh. Oksigen ini bisa dijual. Jadi kalau kita ngomongin Hmm. Ya. udara, ya ini juga bisa menjadi komoditas. Nah, kalau seperti itu, kemudian yang perlu kita pahamin adalah bagaimana kemudian sebuah aset itu memiliki nilai gitu ya kan. Jadi kalau kita berarti kan merujuk pada sesuatu yang bernilai gitu. Nah, yang namanya bernilai ini kan sesuatu hal yang kemudian disepakati, yang mana kemudian dia memiliki sebuah apa ya nilai ekonomi baru ya bahasa gitu, nilai ekonomi baru yang akan mendatangkan manfaat gitu ya kan. Nah makanya tadi saya merefer bahwa kalau kemudian ada orang yang bilang bahwa oh kan kripto nggak bermanfaat, oke kita duduk dulu kita berbicara, kalian ngomong token yang mana dulu gitu. Kalau Ya, kemudian ya. kita ngomongin Ethereum nggak Hmm. bermanfaat, oh come on, ini Ethereum itu dibangun dengan standar teknologi yang canggih, terus kemudian dianggap nggak punya fungsi gitu. Ini kan keliru besar gitu. Jadi sekali lagi bahwa kalau kemudian kita berbicara tentang digital asset ya, kita harus melihat bahwa ada nggak value-nya, ada nggak sih kontribusi terhadap apa namanya manfaat ekonomi gitu ya, ada nggak sih ini juga akan mendatangkan sesuatu yang kemudian kita akan pakai gitu. Nah ini kan prinsip yang kemudian akhirnya apa orang berpikir bahwa oh ini walaupun dia tidak kelihatan gitu ya, tetapi dia punya manfaat. Ya mungkin gambaran yang lebih sederhananya lagi adalah token pulsa gitu ya. Walaupun kemudian pada akhirnya token pulsa itu kan diimplementasikan atau di-input di dalam meteran PLN gitu ya bahasanya. Nah, hal-hal ini yang kemudian penting gitu. Jadi apa namanya? Jangan hanya melihat bahwa ini nggak ada bentuknya, ini digital saja. Maka dari mana value-nya? Tapi kan ada manfaatnya gitu. Dan kita tahu bahwa yang namanya aset gitu ya. Mhm. Kalaupun kita ngomongin sekarang nih, Mbak Melisa, Ya. ada yang namanya tangible asset dan ada yang namanya intangible asset gitu. Nah itu juga jangan dilupakan. Nah intangible asset itu apa? Ya dia nggak kelihatan gitu, tetapi dia punya manfaat. Nah kalau kita ngomongin balik lagi ke kripto ya, kripto udah jelas-jelas underlying-nya adalah blockchain, yang mana kemudian kita tahu bahwa suatu saat blockchain akan menjadi sesuatu hal yang akan merubah begitu banyak pola kehidupan masyarakat kita gitu ya. Jadi saya berpikir lagi bahwa memang ini hanya tentang paradigma dan persepsi gitu untuk kita bisa mendudukkan secara proporsional gitu ya bahwa yang namanya kripto dia memiliki nilai karena memang manfaatnya. Kalau kemudian ada yang bilang oh kripto ini nggak ada manfaatnya, ya berarti salah pilih kripto gitu ya. Nah, ini menarik nih, ini bagus nih, ini waktunya nih. Ini kan ada yang ya, yang bilang tidak ada manfaatnya lagi nonton kan. Nah, bisa dijelaskan konkretnya Mas Teguh, manfaatnya itu apa? Tadi kan Mas Teguh mencontohkan misalnya Ethereum ya, gitu ya. Mungkin bisa juga dicontohkan beberapa lainnya yang memang memberikan pemahaman gitu sama kita manfaat dari crypto aset ini. Ya, saya pikir banyak ya. Sekarang udah mulai kok, sorry, bukan mulai, bahkan memang sudah berkembang. Dan saya Sudah. pikir itu adalah seleksi, dan bahkan itu adalah seleksi alam. Nih catatan saya, itu adalah Hmm. seleksi alam. Kenapa? Pada akhirnya orang akan tahu contoh nih. Kalau kita ngomongin tentang beberapa apa namanya kripto yang punya manfaat ya, sebut saja sekarang kayak Mana gitu ya. Terus kemudian ada Sen gitu. Dua token ini saja, ini merupakan token yang kemudian akan mendevelop yang namanya metaverse ecosystem gitu. Ada manfaatnya. Manfaatnya adalah ketika saya ada di metaverse-nya mereka, maka saya bisa menggunakan token tersebut. Itu kan sebuah manfaat.
Terus kemudian kalau kita ngelihat lagi apa namanya beberapa token yang lain ya, kayak tadi saya ngomongin Ethereum, ada Cardano di situ, terus kemudian ada beberapa token yang lainnya gitu ya, punya manfaat. Ya ini harus harus dilihat dulu, harus dibaca dulu gimana sih perencanaan dari developer tersebut gitu, ya kan? Apakah kemudian dia buat token hanya untuk main-main, ataukah dia buat token hanya untuk ya sekedar iseng dan kemudian ini apa namanya bisa bisa mendatangkan keuntungan buat dia gitu ya. Ini kan sesuatu hal yang harus didudukan dulu perkaranya, ya kan? Jadi kalau saya melihatnya bahwa kita ya sebagai investor itu harus bijak sebenarnya untuk memilih. Jadi kalau misalnya ditanya saya yang mana nih yang kira-kira punya manfaat, itu ada banyak sebenarnya. Tapi unfortunately saya nggak bisa bilang satu-satu gitu ya, nggak cukup waktu masalahnya. Tetapi harus harus dibaca. Ada yang namanya white paper, harus dilihat manfaatnya seperti apa. Apakah token tersebut benar-benar ingin menyelesaikan masalah yang ada, atau kemudian malah dia buat token malah menimbulkan masalah. Nah ini kan juga menjadi hal yang menarik gitu ya. Iya, jadi setiap kali kelas investasi pasti deh narasumber kita akan ingetin untuk teman kumparan dan juga kalau saat ini followersnya toko kripto ya, bahwa dalam memilih aset investasi kita harus bijak, harus mau belajar dan harus benar-benar cari tahu mana yang pas ya, mana yang tepat untuk kita gitu. Betul ya, Mas Teguh ya? Oke, Mas Teguh minum Benar, dulu, benar, benar. minum dulu deh boleh. Silakan, silakan. Oke, Mas, pertanyaan selanjutnya nih. Pergerakan aset kripto seperti apa? Maksudnya apa yang menjadi pemicu nilai aset kripto itu naik atau malah turun? Oke. Ya kita juga melihat ya di pasar. Yang namanya pasar itu kan terbentuk karena adanya supply dan demand. Itu juga terjadi di kripto. Ya, Ketika ada permintaan, ada penawaran, maka akan ada yang namanya titik equilibrium. Nah, titik equilibrium itulah yang akan membentuk satuan harga baru gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin di capital market itu juga sama, kita ngomongin di pasar, bahkan jualan tempe aja sama gitu ya. Kemarin tempe sempat langka ya kan, ya, akhirnya tempe jadi mahal harganya ya kan. Nah sama juga di kripto juga sama. Jadi salah satu yang menciptakan harga itu adalah supply dan demand. Yang kedua adalah karena memang kripto ini masih tergolong kategori jenis investasi yang baru, maka sangat dipengaruhi dengan yang namanya pemberitaan ataupun kemudian ada yang namanya liputan dari media gitu ya. Terus kemudian ada diskusi, ada sentimen dan segala macam. Nah, ini sangat penting. Ya contoh kayak hari ini gitu, ya kan. Kalau misalnya kemudian kita nggak tahu bahwa ada perang antara Rusia sama Ukraina, ya mungkin juga harga kripto nggak akan terlalu anjlok gitu. Nah, ini juga bagaimana kemudian pemberitaan itu dilakukan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah saya mungkin boleh bilang satu hal ya, dan mungkin ini juga nanti Mbak Melisa juga akan menyinggung tentang ada yang namanya hype gitu. Nah, kripto ini sangat sensitif yang namanya hype. Jadi kalau kita ngomongin hmm, bahwa wah ini sekarang orang berbondong-bondong, tadi udah sangat baik tuh di depan ada yang namanya FOMO ya. Nah, ini kan karena pengaruh hype. Jadi orang takut ketinggalan sebuah momentum dan akhirnya dia masuk. Sayangnya ketika dia masuk itu momentumnya itu di puncak dan yang namanya momentum itu nggak akan selamanya ada di puncak, itu pasti akan turun gitu ya kan. ya, Nah itu juga yang itu juga yang menciptakan yang namanya volatilitas, jadi hype tersebut gitu ya. Jadi ya saya pikir juga itu dipengaruhi oleh apa namanya faktor psikologi ya. Jadi faktor hmm, psikologi itu juga menjadi hal-hal yang krusial dan selain itu juga mungkin di secara teknis ada yang namanya supply. Jadi ya tadi ya saya bilang ada supply dan demand. Nah kalau misalnya supply-nya terbatas tapi kegunaannya bagus, otomatis kan orang akan berusaha untuk bisa mendapatkan supply itu. Ketika supply-nya terbatas tetapi demand-nya tinggi, maka harganya juga akan naik. Nah itu beberapa hal lah yang kemudian ya, ya. bisa mengakibatkan harga kripto itu bisa naik dan turun pastinya. Oke, bisa sedinamis itu ya. Oke, Mas Teguh, di sini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ya dari teman kumparan semuanya. Dan tadi saya sudah janji bahwa ada penanya-penanya yang beruntung, yang pertanyaannya bisa langsung ditanyakan dan akan dapat hadiah saldo digital total Rp500.000 untuk 5 orang penanya. Jadi langsung aja, ini ada pertanyaan yang pertama, Ibnu Buhori tadi tanya,
saya baru niat nih mau masuk ke investasi kripto. Saya pengen tanya, di antara banyak pilihan koin kripto, gimana caranya memilih jenis kripto yang paling pas untuk investasi saya? Mungkin bisa dikasih tips and triknya beberapa poin aja secara ringkas, silakan Mas Teguh. Oke. Kalau saya selalu bilang kembalikan dulu ke diri ya. Dalam arti kata, kalau kemudian tadi kita tahu bahwa kripto itu ada kategorinya. Utility token atau token kategori yang pertama yang saya bilang itu termasuk volatilitasnya tinggi gitu, ya kan, sentimennya tinggi. Kalau jantungnya nggak kuat ya, bahasanya kalau misalnya wah cepet naik cepet turun, jantungnya nggak kuat kan, ya udah pilih tuh kategori investasi kedua di kripto, yaitu namanya stable coin. Kalau kita ya sebenarnya bisa naik dan turun juga gitu. Harga emas juga naik dan turun, tetapi setidaknya volatilitasnya itu jelas didasarkan atas apa gitu ya. Itu tuh pertama. Tentukan dulu risk profile atau profile resiko dari orang gitu. Karena profile resiko saya, profile resikonya Mbak Melisa pasti berbeda, ya kan? Saya sekarang lagi menanggung potential loss sebesar 80% gitu ya. Portfolio saya lagi turun hampir 80%. Ya, tapi itu bagian dari konsekuensi yang harus saya terima. Berarti profil risiko saya tinggi gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, kembali lagi pada apa yang diinvest. Tapi menurut saya adalah apa yang akan diinvest gitu ya. Nah, apa itu dalam pengertian adalah uangnya, fundnya. Jangan sampai kemudian uang untuk operasional atau bahkan misalnya uang untuk darurat, dana darurat. Exactly. Nah, itu kan juga menjadi hal-hal yang sangat krusial gitu ya. Terus yang ketiga, mungkin saya tiga dulu aja ya. Yang ketiga adalah, karena ini yang paling penting gitu. Jangan pernah ikut-ikutan orang untuk berinvestasi. Itu kuncinya. Kenapa? Ya itu tadi, di depan bilang bahwa ada yang namanya FOMO. Itu yang bahaya gitu ya. Investasi itu didasarkan atas keinginan kita. Bahasa saya dan bahasa orang tua kita mungkin bahasanya adalah jangan beli kucing dalam karung gitu ya. Kita harus benar-benar tahu ini yang ketika kita invest ini punya latar belakang apa gitu. Nah, kalau di kripto itu kita bisa lihat berdasarkan dari fundamentalnya. Ada yang namanya white paper. Di white paper kita akan tahu siapa developernya, siapa yang menjadi partnernya dia, bagaimana kemudian dia membawa bisnis kriptonya itu untuk roadmap di masa yang akan datang gitu ya. Dan bagaimana pula gitu ya, dan bagaimana pula untuk dia menentukan gitu bahwa ini adalah bagian dari salah satu jenis investasi, karena kita tahu bahwa aset kripto ada begitu banyak, jadi lakukan diversifikasi. Mungkin itu beberapa hal sih dari saya ya, yang berhubungan dengan pembelian kripto ya. Yes. Tapi by the way, tadi Mas Teguh bilang ya, ini selevel Mas Teguh aja bisa potensi lo sampai 80% ya aset investasinya gitu. Tapi tetap cool. Tapi tapi kan saya nggak bilang yang profitnya berapa kan. Saya kan bilang loss-nya aja. ini. Jadi kita ini. Oh, jangan. Habis ini saya dimention sama orang pajak. Jangan ya. Jangan. Yang dikasih tahu potensi loss-nya aja ya. Anyway. Oke, selanjutnya ini masih pertanyaan dari teman kumparan yang menyaksikan @Abdul Menanti, maaf kalau aku salah baca ya, Mas Abdul. Pertanyaannya tadi kan Mas Teguh bilang aset kripto nggak boleh dimiliki secara centralized. Pertanyaannya, apakah ada batas maksimum pembelian atau penjualan aset kripto, Mas? Nggak ada. Jadi kalau mungkin gini ya, saya bisa bilang bahwa kripto itu saking nggak adanya sebuah centralized system, maka tidak ada yang namanya itu aturan yang baku. Ya, jadi karena memang sifatnya sejauh ini ya, dan ini kita ngomongnya global ya, bukan di Indonesia ya. Dan kita ngomongnya kripto, bukan perdagangannya. Nah, yang terjadi adalah ada yang namanya best practice atau standar practice gitu. Jadi kalau misalnya ditanya yang terjadi gimana? Nah, yang terjadi adalah kita bisa mereference atau merefleksikan dari token atau koin yang kemudian mereka sukses melakukan proses tersebut gitu ya. Dalam arti kata kayak misalnya, oh ternyata dia itu persentasenya sekian persen itu untuk alokasi ini, sekian persen untuk alokasi ini. Kan
Ada tuh. Jadi kalau misalnya dia raise fund, itu dia bisa mendapatkan berapa gitu. Nah, di sisi yang lain juga sama. Kayak misalnya dia mau menerbitkan berapa banyak tokennya gitu ya. Ada Ya, yang kemudian menerbitkan 500 juta token ya. Ada yang menerbitkan 1 miliar token. Ada yang menerbitkan 1 triliun token gitu. Itu suka-suka mereka lah. Aduh, saya jadi pusing kadang-kadang. Itu mencetak 1 triliun atau seterusnya itu ya apa gitu kalau misalnya memang utility-nya clear nggak ada masalah sama sekali gitu ya. oke. Tetapi ya itu tadi ya itu nggak ada aturan bakunya. Nah kalau misalnya ditanya saya karena memang saya juga punya pengalaman sebelumnya untuk beberapa token gitu ya dan advice juga beberapa token gitu. Kembali lagi bahwa ini adalah produk komunitas. Itu catatannya. Ini produk komunitas dan kemudian yang namanya apa namanya tim pengembang itu adalah orang yang kemudian akan memikirkan arah kemana produknya, Ya, bukan kemudian mereka berpikir untuk menjual tokennya. Ini kan dua hal yang berbeda, ya. Yang namanya pengembang atau developer, mereka itu fokus pada produknya. Apa masalah yang mereka selesaikan? Bukan fokus pada penjualan tokennya, bukan fokus pada penjualan kriptonya. Kenapa? Karena kalau kemudian developer itu benar-benar ingin menyelesaikan persoalan dengan menggunakan teknologi blockchain, maka komunitas itu akan mengikuti gitu ya kan. hmm. Kalau kita contohkan adalah kayak tadi Ethereum, Cardano gitu. Terus kemudian ada BNB lah dan ada banyak lagi. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu ya, ada Matic, Polygon, terus kemudian ada yang lain-lain ya kan. Nah, ini yang tadi saya maksud gitu. Jadi apa namanya tidak ada ya, hal yang baku, tetapi ada yang namanya standard practice gitu ya, atau best practice. Nah itu bisa dibaca, bisa dilihat dari literatur yang ada. Pasti mereka akan membaginya sih, biasanya gitu sih, Mbak Melisa. Oke. Nah, Mas Teguh selanjutnya nih kalau kita belajar dari kasus apa namanya yang punyanya Anang Hermansyah gitu ya, terus dari Wirda Mansur. Nah, dua-duanya ini kan kemarin sempat disebutkan tidak terdaftar di Bapepti gitu ya. Apa yang dimaksud dengan kripto aset yang bisa diperdagangkan di luar negeri dengan aset kripto yang bisa diperdagangkan di dalam negeri, Mas Teguh? Oke, mungkin pemahamannya saya coba luruskan gitu ya, sambil Ya, apa namanya mengklarifikasi juga kasus kemarin gitu. Prinsipnya itu karena memang kripto ini borderless gitu dan decentralized system gitu, ya, maka di belahan dunia manapun ini akan menjadi hal yang sama gitu. Jadi kalau kita ngomongin decentralized, ini kita ngomongin decentralized system ya. Dan kalau kita ngomongin ya. decentralized system terhadap penjualan kripto, maka ada yang namanya DEX gitu. Pak Wamen, Pak Jerry Sambuaga juga ada mention, ada yang namanya DEX ya, Hmm. Decentralized Exchange gitu ya. Beliau ada tuh di mention juga. Nah, itu berbeda dengan yang namanya CEX atau Centralized Exchange. Nah, CEX atau Centralized Exchange ini biasanya dan absolut itu mengikat pada aturan yang berlaku. Kenapa? Karena sifatnya itu sentral, diatur gitu ya. Sedangkan DEX itu sifatnya decentralized, semuanya equal, semuanya sama. Nah, kalau dari pertanyaan tadi ya dari Mbak Melisa bilang bahwa itu karena dia sifatnya DEX, maka secara global seluruh dunia orang bisa membelinya gitu. Dan itu tidak ada batasan gitu, tidak ada skat-skat ya, tidak ada bordernya gitu ya kan. Nah, namun kalau kita ngomongin tentang centralized exchange atau sistem perdagangan yang diatur oleh aturan di bawah Kementerian Perdagangan dalam hal ini Bapepti ya, seperti kami di toko kripto yang namanya crypto exchange, maka kita berbicara tentang adanya beberapa aturan yang harus ditaati dan harus dipenuhi sebelum kemudian hal itu benar-benar terjadi gitu ya. Makanya kemudian Ya, akhirnya diklarifikasi sedang melakukan pendaftaran dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ya itu merupakan hal yang wajar dan lumrah gitu. Ya kemarin itu mungkin menurut saya agak mhm. sedikit ini aja ya, apa namanya besar saja gitu. Padahal sebenarnya yang namanya DEX dan CEX itu adalah dua hal yang berbeda gitu, Mbak, Oke, mekanismenya. oke. Mas Teguh kan tadi sempat bilang developer yang berkualitas itu fokus ke teknologi, bukan cuma ke perdagangannya saja. Nah, kalau crypto aset punya public figure ini masuk kategori yang mana berarti? Uh,
saya nggak bisa bilang ya, karena terus terang saya memang belum mempelajari secara detail beberapa produk yang ada di Indonesia gitu. Uh, ada beberapa dan saya mungkin tidak menyebutkan secara langsung ya pada produknya. Ada yang saya juga ketahuin sebuah produk kripto yang kemudian juga mungkin bukan dimilikin ya, tetapi hanya disupport oleh public figure tersebut. Itu legit gitu. Legitnya karena memang mereka melihat adanya problem yang terjadi dan kemudian mereka berusaha untuk menyelesaikan. Nanti cepat atau lama pasti akan tahu gitu ya publik ya. Mungkin di sisi yang lain juga sama. Nah, ini yang saya pikir hanya butuh tentang bagaimana bisa mendudukkan perkara gitu ya, bahwa oke, nggak ada yang salah. Saya dari dulu juga nggak pernah bilang bahwa public figure nggak boleh bikin token. Wah, salah juga gitu. Karena apa? Ya kita juga butuh gitu ya. Karena public figure itu yang juga akan memberikan edukasi lebih gitu. Tetapi pada posisi mana gitu ya, bahwa yang namanya orang yang punya exposure, yang punya pengikut gitu, ini benar-benar memahami apa sih bisnis yang mereka sedang kerjakan, ya kan? Apa sih benar-benar problem yang ingin mereka selesaikan. Jadi jangan sampai kemudian hanya digiring oleh orang-orang atau kemudian kelompok tertentu yang memanfaatkan nama besar mereka, ya kan? Yang mana kemudian pada akhirnya mereka pun nggak tahu arahnya kemana gitu. Ini seandainya gitu. Mungkin saya keliru. Tetapi kayak Elon Musk gitu ya, dengan Shiba atau sebelumnya dengan Dogecoin-nya dia gitu ya. Nah ini kan juga sesuatu hal yang agak risky juga gitu. Jadi saya pikir nggak ada yang salah dengan itu. Hanya saja memang sekali lagi bahwa mereka mengerti lah gitu. Ini bukan bisnis yang begitu token dibuat terus kemudian menghasilkan income terus mereka mencari opportunity yang lain. Nggak bisa. Ini kalau saya boleh bilang ini adalah bisnis seumur hidup gitu. Membuat token itu adalah bisnis seumur hidup dan ini memiliki tanggung jawab bahkan lebih sulit daripada yang namanya centralized system gitu. Kalau centralized system kita ngomongin perusahaan yang punya PT, ada bisnis gitu ya, maka nanti akan diganti gampang ya kan. Tapi kalau ini kita ngomonginnya adalah tanggung jawab terhadap komunitas. Ini juga menjadi hal yang menjadi penting ya untuk diperhatikan. Oke. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Teguh sejauh ini sudah bisa menjawab dengan ringkas namun cukup lengkap. Saya mau move lagi ke pertanyaan teman kumparan ini yang selanjutnya dari Taufik Afandi. Pertanyaannya, selamat malam Mas Teguh. Katanya kalau saham kan ada seasonnya nih Mas. Kapan trennya beli atau jual? Nah kalau kripto aset ini ada referensinya nggak? Kalau dia sih tanyanya baiknya di bulan apa gitu, atau mungkin sebenarnya pertanyaannya ada tips dan trik nggak kapan beli kapan jual? Oke. Sekali lagi saya disclaimer ya Mbak Melisa, saya tidak mengajak ya, saya tidak memberikan preference tidak memberikan preference bahwa ini waktunya beli, ini itu nggak sama sekali. Tapi mungkin satu hal saya mau menjawab karena saya cukup yakin dengan konsep ini gitu ya. Dan ini saya jawab hanya untuk Bitcoin, tidak untuk aset kripto manapun, hanya Bitcoin. Bitcoin itu punya yang namanya halving day gitu ya. Yang mana kemudian halving day itu memotong setengah dari insentif yang diberikan kepada miner. Jadi kalau kita ngomongin, saya ngomongin teknis lagi jadinya. Kalau kita ngomongin sistem decentralized, maka tidak ada pihak yang di tengah. Sehingga akan ada satu pihak yang menjadi validator gitu ya. Nah, miner itu kan validatornya. Setiap kali transaksi yang terjadi, maka validator itu akan nge-stamp bahwa ini adalah transaksi yang sah. Nah, validator ini setiap 4 tahunnya, dia dipangkas tuh insentifnya. Yang biasanya satu BTC misalnya nih ya kan, terus kemudian dipangkas lagi menjadi setengah BTC, dipangkas lagi 4 tahun, jadi setiap 4 tahun itu dipangkas terus setengahnya gitu, dan itu pasti. Nah, apa yang saya mau bilang ya, sekali lagi saya disclaimer, saya nggak akan menyuruh, tapi ini harus dijawab ya kan. Lakukan
sorry, bukan lakukan. Kalau lakukan nanti saya persuasif banget. Iya, iya. Yang namanya halving day itu biasanya pasti harganya akan volatile. Tetapi Bitcoin di masa 12 sampai 18 bulan setelah halving day itu nilainya akan naik. Itu biasanya sessionnya gitu. Jadi halving day itu terakhir di 2020. Halving day itu di 2020 bulan Mei ya. 2020 bulan Mei Satu itu setengah halving day tahun lalu gitu. ya. 1,5 tahun yang lalu. Dan terbukti apa? Di 2021 gitu ya. Kalau kemarin itu terlalu cepat sebenarnya. Sehingga apa? Sehingga turun kriptonya pun cepat banget sekarang gitu. Jadi kalau menurut time frame bahwa yang namanya Bitcoin itu harga tahun misalnya ini tahun 2022, harga terendah 2022 atau kemudian harga di 2022 itu akan lebih tinggi daripada di harga 2021 dan seterusnya. Jadi setiap tahun harga Bitcoin itu naik. Khusus Bitcoin loh ya. Saya Ya. nggak ngomong yang lain. Khusus Bitcoin. Nah, sessionnya adalah di situ tadi yang saya bilang time frame-nya itu adalah 12 sampai dengan 18 bulan setelah halving day itu harga Bitcoin naik. Normatifnya seperti itu. Dan itu saya berbicara berdasarkan histori ya, bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan riset, tetapi itu adalah berdasarkan histori sih. Mungkin itu saya jawab. Tapi again disclaimer ya, ini bukan Ya. persuasif ya, bukan menyuruh ya. Oke, selanjutnya kalau mungkin masih penasaran, Mas Taufiknya bisa cari tahu lebih lanjut lagi ya. Tapi itu tadi dari sharingnya Mas Teguh. Oke, kita lanjut lagi Mas. Ini pertanyaan berikutnya dari @tasyaana_s. Dia bertanya, kita kan beli kripto aset di satu platform. Kalau misalnya platform itu katakanlah amit-amit bangkrut gitu, gimana nasib aset kripto kita? Oke, kita ngomonginnya apa dulu nih? Kita ngomonginnya CEX atau kita ngomonginnya DEX? Ini soalnya tadi saya udah buka dengan token yang bisa global gitu ya. Nah, Ya. mungkin saya coba menjelaskan lebih singkat lagi ya untuk dua hal itu. Kalau kita ngomongin DEX atau Decentralized Exchange, maka Mm-mm. kontrol terhadap wallet itu ada di kita gitu. Jadi kalau misalnya memang tidak ada major apa namanya suspicious major activity ya, bisa dikatakan bahwa dana kita aman. Karena apa? Dana kita itu menggunakan wallet kita. Jadi istilahnya kayak kalau saya mau masuk ke DEX, saya harus colok dulu tuh wallet saya. Baru kemudian dia bisa connect, dia bisa tahu wallet saya isinya apa. Tapi begitu saya nggak pakai, saya akan tarik lagi tuh. Itu DEX gitu ya. Tapi kalau Ya. CEX, itu dana saya yang saya taruh di sana, ya kan? Dana saya yang taruh di sana. Nah, kalau ditanya aman nggak aman, ya tergantung yang menjalankan usahanya gitu ya. Nah, oleh sebab itu, nah ini saya jadi kayak ini Bapak Guru ya. Oleh sebab itu, pilih platform yang memang terregulasi oleh Bapepti. Kita ngomongin di Indonesia ya. Maka oleh sebab itu Ya. pilih platform yang memang memiliki legitimasi terdaftar diawasi oleh Bapepti. Kenapa? Kami setiap hari ya, Bapak Ibu semuanya, teman kumparan ya, Teman eh, kumparan. iya, kita setiap hari itu wajib untuk melaporkan semua transaksi ke Bapepti. Transaksi itu baik berupa dana atau kemudian transaksi kriptonya itu ke Bapepti. Gunanya apa? Bahwa dana-dana yang ditaruh di CEX atau di Centralized Exchange itu benar-benar dana yang ditempatkan atas dana nasabah. Tidak digunakan oleh perusahaan gitu ya, tidak disalahgunakan untuk keperluan ini, keperluan itu gitu. Bahwa dana itu ada di sana gitu. Dan itu di capture setiap harinya. Nah, apa yang saya maksud adalah kalau kita ngomongin di Indonesia, maka itu akan Mhm. menjadi aman. Itu Ya. akan menjadi aman karena itu diawasi gitu. Nah, itu yang harus dipisahkan. Nah, kalau kemudian ditanya bagaimana kalau misalnya memang benar-benar apa namanya hilang segala macam. Saya pikir semua pedagang aset kripto di Indonesia itu punya nature atau punya keinginan yang sama bahwa kita ingin memajukan industri kripto di Indonesia gitu. Jadi untuk hal demikian saya pikir itu sangat agak nggak mungkin ya gitu. Apalagi kemudian pengaturan di Bapepti itu sudah sangat legit dan sudah sangat apa namanya tight ya, ketat gitu. Untuk Oke. kami saya pikir susah lah untuk menjalankan apa aktivitas yang mencurigakan lah ya bahasanya. Oke, oke. Jadi
perlu diperhatikan benar-benar, dipastikan bahwa memang platformnya itu terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Oke, selanjutnya aku agak cepat movingnya nih Mas Teguh. Ini dari @thisisnauli. Dia bertanya, gimana tipsnya biar kita investasi kripto nggak FOMO? Tadi udah sedikit banyak dijelaskan. Apalagi sekarang kan banyak influencer, selebriti, launching tuh token kripto. Mungkin Mas Teguh bisa kasih pertimbangannya apa yang harus direferensi untuk masuk ke investasi ini. Ini sedikit banyak sudah dijawab oleh Mas Teguh. Ya, Mungkin boleh dijelaskan ya. kembali dengan lebih ringkas, Mas, Enggak, untuk mungkin bisnis knowledge. ya mungkin gini. Saya nggak akan jelasin itu, tapi saya akan ngasih satu logika teman Gimana? kumparan. Ya. Logikanya adalah gini. Kalau kemudian kita punya uang ya, pasti kita akan berinvestasi pada tempat yang benar, pada tempat yang kita harapkan returnnya baik gitu ya. Kalau kemudian keputusan terhadap investasi itu datang dari apa namanya sesuatu gitu ya, karena itu pengaruh orang lain. Enggak, saya sih nggak hanya ngomong public figure ya, pengaruh teman, keluarga dan segala macam gitu ya. Itu berbahaya. Jadi mungkin saya sederhanakan lagi. Kalau misalnya duitnya itu berasal dari orang yang menyuruh kita untuk investasi, nggak masalah, kita investasi aja. Tapi ini duitnya dari kita. Ketika duitnya hilang, mereka nggak akan tanggung jawab. Yang tanggung jawab itu adalah ya duit kita sendiri kan gitu, ya kan bahasanya gitu. Jadi apa bahasanya itu adalah do your own risk gitu. Jadi kamu lakukan itu berdasarkan resiko yang kamu akan tanggung sendiri gitu. Jadi jangan hanya ikut-ikutan. FOMO, oh dia beli ini, ya udah saya ikutan beli gitu. Masalahnya adalah saya ikutan beli pakai duit saya. Ketika saya hilang, dia nggak akan tanggung jawab gitu. Dia nggak akan mau bantu. Mungkin logikanya gitu sih. Oke. Jadi intinya itu yang perlu diingat bahwa ya kita sendiri yang akan dalam tanda kutip menanggung akibatnya gitu ya. Dior ya. Iya. Do your own risk lah. Yes. Oke. Itu jadi masuk ke saya juga. Saya juga jadi ikut. My own risk ya. Yeah. Oke. Mas Teguh, untuk menutup sharing session kita, saya nyebutnya sharing session kita, selain yang tadi Mas Teguh sampaikan, ada lagi nggak notes untuk teman-teman semuanya, teman kumparan, baik itu investor pemula atau mungkin yang sudah terjun lebih lama? Apa yang perlu diperhatikan selain itu tadi ya? Do our own risk. Apalagi Mas Teguh? Oke. Mungkin gini, satu hal yang menjadi menarik bahwa kita itu tipikal yang latah ya. Latah dalam pengertian kalau misalnya ada teman kita untung ya, terus kemudian kita juga pengen ikutan untung gitu. Itu pertama. Jadi harus benar-benar baca ya, baca pelajari maksud saya gitu ya. Harus baca. Jadi jangan ikut-ikutan. Lihat, baca itu bukan berarti kita benar-benar harus membaca, enggak. Lihat situasinya. Kemana sih arah marketnya gitu ya. Jadi kalau saya mungkin boleh bilang juga satu, tentukan tujuan untuk kita investasi. Ini mungkin saya lebih general gitu ya. Jadi jangan karena investasinya, oh bro, lagi investasi ya? Iya, investasinya untuk apa? Nggak tahu nih, cuman invest doang. Nggak kayak gitu, aturan mainnya nggak kayak gitu. Jadi kalau kita ngomongin investasi, pasti ada tujuannya. Contoh nih, misalnya Mbak Melisa misalnya nabung-nabung atau investasi. Tujuannya, oh saya mau liburan nih ke, misalnya mana, ke Dubai atau ke mana lah gitu, ke Jepang gitu. Ada tujuannya. Misalnya saya juga investasi untuk apa? Iya nih, sekolah anak mahal gitu misalnya ya kan. Apalagi 10 tahun yang akan datang pasti lebih mahal lagi nih sekolah anak. Betul. Berarti saya kan udah investasi. Ya kan? Jadi ada tujuannya gitu. Investasi bukan hanya generate uang. Ini yang keliru. Kalau kemudian investasi hanya untuk kaya, mungkin coba ditinjau lagi ya kalau kemudian investasi. Jadi sekali lagi bahwa tentukan tujuannya, investasi kita untuk apa. Yang kedua, saya ngulang lagi bahwa setiap orang memiliki profil risiko yang berbeda-beda. Saya bisa terima dengan risiko saya portfolio turun dia 70-80% gitu. Saya masih bisa senyum gitu ya. Tetapi mungkin ada orang di luar sana yang kemudian dia risiko profilnya sangat rendah. Sehingga apa? Ketika dia ngomongin 5% rugi, maka dia udah panik. Waduh gimana nih caranya? Waduh ini apa segala macam gitu. Nah itu sebabnya apa? Sebabnya adalah poin ketiga.
dana yang dia gunakan adalah bukan dana yang dingin, bukan dana yang mengendap gitu ya. Tetapi kemudian dana yang tadi kita bilang, bahkan yang lebih celaka lagi ada temennya teman saya, ini kejadian bener loh Mbak Melisa. Ya. Dana itu sebenarnya untuk dana catering pernikahan dia. Yang terjadi adalah kriptonya turun, gak jadi nikah. Itu kejadian. Nah, fatal kan? Ya, ya, ya. Fatal. Ya kan? Coba dek gitu ya. Nah, itu yang saya maksud bahwa ketika portfolio dia turun tapi uangnya itu masih terjaga, uang operasional, uang beli Pampers anak masih aman gitu ya. Ya udah, masih oke gitu ya. Ya kan? Ya nggak usah khawatir gitu. Nah, terus kemudian berhubungan dengan dana, berhubungan dengan coba dalam pecahan yang kecil dulu gitu, ya kan? Nggak usah yang kayak jangan langsung besar ya. Mending langsung besar. Kayaknya bagus nih, saya mau pakai pinjol. Ya, ya. Lebih, jadi istilahnya jatuh ketimpa tangga, kena bom rudal dari Rusia gitu ya. Itu kan kayak udah hancurnya, udah bener-bener hancur. Duitnya dia pinjamnya dipinjol lagi, kriptonya turun, mateng gitu ya. Nah, itu yang kemudian itu yang harus benar-benar menyesuaikan gitu ya, kemampuan. Jangan benar-benar memaksakan gitu. Itu yang sangat fatal. Jadi disesuaikanlah gitu ya. Wajarlah gitu ya untuk berinvestasi. Dan mungkin terakhir dari saya adalah tentang fundamental dan teknik. Mungkin teknikal saya kesampingkan karena teknikal itu mungkin lebih ke arah tradernya gitu ya. Tetapi secara fundamental harus benar-benar mengerti saya berinvestasi di mana gitu ya. Saya bukan hanya sekedar pengen cuan, tetapi ketika dana yang saya taruh di sana itu adalah ketika dana yang saya taruh di sana saya tahu perputarannya untuk apa gitu ya. Ini juga menjadi penting gitu. Jadi harus baca white papernya, harus tahu bagaimana bisnisnya ke depan gitu ya. Untuk apapun gitu, di capital market juga sama kan, nggak mungkin saya beli saham yang saya nggak tahu saham apa gitu ya, tiba-tiba saya beli saham aja, terus tiba-tiba besok harganya jadi 50 perak kan, jadi nangis gitu lah. 50 perak jadi mendarat terus gitu ya di 50 perak gitu. Nah itu mungkin beberapa hal yang menurut saya ya diperhatikan. Sedih gitu kalau misalnya beli yang kita nggak tahu ya gimana kira-kira ke depannya, terus besok turun, sedih gitu ya. Tadi ada sekarang gini, mungkin saya coba ngambil logika sedikit gitu. Logikanya adalah ketika kita memutuskan untuk membeli dan tiba-tiba harganya turun gitu ya. Memutuskan itu dengan sadar gitu ya. Maka kita sebenarnya nggak akan terlalu menyalahkan diri gitu. Oh, saya udah memutuskan kok untuk membeli gitu. Jadi apapun resikonya saya akan tanggung. Ketika dia turun, ya udah saya menyadari bahwa itu akan turun gitu loh. Ketika naik ya udah saya senyum-senyum aja kan gitu ya. Jadi itulah prinsipnya sih. Kurang lebih gitu, Mbak.